Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nur Kolbu, pernahkah kalian mendengar tentang sebuah ilmu yang mampu menyedot energi lawan hingga tak berdaya? Sebuah ajian terlarang yang bila digunakan dengan hati kotor justru akan menghancurkan pemiliknya sendiri. Ilmu ini bukan sekedar kanuragan biasa. Ia menuntut laku spiritual yang berat, kesabaran yang panjang, dan hati yang benar-benar bersih. Ajian itu bernama Waringin Sungsang. Suatu malam yang sunyi, di depan sebuah rumah sederhana di kaki bukit, seorang pemuda duduk bersila menatap langit. Namanya Dharma. Wajahnya tenang, namun di dalam dadanya bergolak amarah dan dendam yang telah lama ia pendam. Di hadapannya berdiri seorang lelaki tua berjubah gelap, dengan sorot mata tajam namun penuh wibawa. Dialah Ki Jagabaya. "Aku butuh kekuatan," ujar Dharma lirih. "Kekuatan untuk membalas semua yang telah mereka lakukan." Ki Jagabaya menghela napas panjang. "Ajian ini bisa memberimu kekuatan," katanya. "Tapi dengarkan baik-baik. Kekuatan ini selalu menuntut harga." Ajian Waringin Sungsang mampu menyedot energi lawan hingga lumpuh. Namun jika hatimu dikuasai amarah, kau sendirilah yang akan menjadi korbannya. Dharma terdiam. Ia tahu resikonya, namun dendam telah membutakan pikirannya. "Aku siap, Guru." Ki Jagabaya menatapnya lama, lalu berbalik melangkah. "Kalau begitu, ikut aku." Mereka tiba di tepi sungai yang airnya jernih. "Laku pertamamu," ujar Ki Jagabaya, "adalah membersihkan hati dan jiwamu. Selama 7 hari 7 malam, Dharma hanya boleh berendam di sungai ini. Tidak makan, tidak minum apapun kecuali air sungai. Tanpa garam, tanpa rasa." Hari pertama berlalu. Hari kedua, tubuhnya mulai melemah. Hari ketiga, lapar dan pusing tak tertahankan. Namun ujian sesungguhnya baru dimulai. Di seberang sungai, muncul sosok hitam tinggi tanpa wajah. Dharma gemetar. "Apa itu, Guru?" Ki Jagabaya tetap tenang. "Itu bukan sesuatu yang perlu kau takuti." Tiba-tiba suara bergema di kepala Dharma. "Kau tidak bisa. Kau lemah. Kau akan gagal." Sosok itu perlahan mendekat lalu menyatu ke dalam dirinya. Dharma menjerit dalam batin. Ia hampir kehilangan kendali. Namun ia teringat satu hal. Ketakutan ini berasal dari dirinya sendiri. Ia menarik napas panjang, menundukkan egonya, melepaskan amarahnya. Seketika bayangan itu bergetar, memudar, dan lenyap seperti asap. Ki Jagabaya mendekat. "Kau telah mengalahkan dirimu sendiri," katanya. Itulah langkah pertama menguasai Waringin Sungsang. Malam berikutnya, Dharma dibawa ke tengah hutan tua. Sebuah pohon raksasa menjulang. Akar-akarnya mencengkram tanah seperti tangan makhluk purba. "Duduklah di bawahnya," perintah Ki Jagabaya. "Apapun yang terjadi, jangan bergerak, jangan takut." Ketika malam semakin larut, suara langkah kaki terdengar. Bayangan-bayangan hitam tanpa wajah mengelilinginya. Bisikan terdengar di telinganya. "Pergi, ini bukan tempatmu." Sesuatu menyentuh bahunya. Dingin seperti kabut kematian. Dharma hampir bangkit, namun ia bertahan. Ia mengatur napas, mengosongkan pikirannya. Angin tiba-tiba berhenti. Bayangan itu menghilang. Ia lulus ujian kedua. Namun bumi bergetar pelan. Dari balik pepohonan muncul sosok besar, bermata merah menyala, berwujud nyata. Ini bukan ilusi. Makhluk itu menyerang. Pukulan makhluk itu menghantam tanah menciptakan lubang besar. Dharma terlempar, darah mengalir dari bibirnya. Ia sadar, ini bukan ujian biasa. Dengan sisa tenaga, ia memusatkan batinnya. Saat makhluk itu kembali menerjang, Dharma mengaktifkan ajian Waringin Sungsang. Kekuatan tak kasat mata keluar dari tubuhnya, seperti akar-akar raksasa yang membelit lawan. Energi makhluk itu tersedot masuk ke tubuh Dharma. Rasa panas membakar syarafnya, hampir membuatnya kehilangan kendali. Namun ia ingat pesan gurunya. Dengan sisa kesadaran, Dharma menyalurkan energi itu kembali ke tanah.
mengembalikannya ke alam. Makhluk itu mengerang, matanya redup, dan lenyap bersama kabut hitam. Dharma tersungkur, namun ia selamat. Ki Jagabaya berdiri di hadapannya. "Kau telah menguasai ajian itu," katanya. "Tapi ingat, Waringin Sungsang seperti akar pohon besar. Ia menyedot apapun di sekitarnya. Jika hatimu goyah, kekuatan itu akan memakanmu hidup-hidup." Dharma menunduk. Kini ia mengerti. Kekuatan sejati bukan tentang seberapa besar ajian yang dimiliki, melainkan seberapa mampu seseorang menjaga hatinya tetap bersih. Sahabat Nurkolbu, kisah ajian Waringin Sungsang mengajarkan kita bahwa setiap kekuatan besar selalu datang dengan tanggung jawab yang besar pula. Jika digunakan dengan niat baik, ia menjadi pelindung. Namun jika disalahgunakan, ia berubah menjadi bencana. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Jika kalian menyukainya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah mistik Nusantara lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.